Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah dengan waalaikumsalam. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah dengan waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, masih semangat? Masih dong ya. Meskipun kita ini, kalian lagi ada di rumah, kita harus tetap semangat karena kita masih diberi nikmat kesehatan dan juga kesempatan belajar bersama-sama nih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kali ini nih kalian akan belajar bersama Bu Ria Puspitasari dari SD Islam Al-Azhar 11 Surabaya yang akan menemani kalian belajar bersama-sama dengan anak-anak hebat kelas 2. Kita hari ini akan belajar tentang buku tema 2 subtema 4. Karena kita akan belajar di aturan-aturan di tempat wisata. Nah, meskipun ini bau-bau tentang liburnya masih jauh ya, tapi nggak ada salahnya nih kita belajar dari awal apa aja sih aturan di tempat wisata ya. Jadi kalau kalian sudah, waktu liburan sudah datang, kalian sudah tahu aturan apa yang harus kalian terapkan saat di tempat wisata. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, supaya pelajaran hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Amin. Oke, Bu Ria nih ada gambar nih ya di sini. Wah, kelihatan sekali ya. Di gambar ini ada siswa-siswa hebat nih, anak-anak kelas 2 nih ya, seperti kalian sedang ceria banget, sedang senang banget nih. Nah, Bu Ria akan bacakan narasinya ya. Bu Guru mengumumkan kabar gembira. Kelas 2 SD akan pergi berwisata. Benny dan teman-teman senang sekali. Seperti yang kalian di layar tuh, mereka sangat senang sekali. Nah, apakah kalian nih, anak-anak hebat yang ada di rumah nih, senang nggak ya berwisata, pergi jalan-jalan gitu? Ada yang senang, ada yang senang banget, ada yang senang sekali. Wah, ada yang nggak senang nih. Kenapa kok nggak senang? Ya, namanya juga pilihan ya. Ada yang senang, ada yang juga kurang menikmati liburan karena lebih suka stay at home ya. Nah, kira-kira nih, apa sih yang dilakukan orang-orang saat pergi berwisata? Coba kalian ingat-ingat. Kalau kalian pergi berwisata, kalian ngapain ya? Ada yang foto-foto, ada yang makan-makan, ada yang bermain, ngobrol. Aduh, banyak sekali nih ya. Oke, Bu Ria lanjutkan ya. Nah, seperti yang kalian lihat di layar kalian nih, ada Benny dan teman-temannya nih sedang bermain layangan ya. Benny bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu Guru bersama siswa-siswa lainnya saling bercengkrama. Nah, coba Bu Ria mau tanya nih, kira-kira nih cerita apa sih yang cocok untuk gambar yang Bu Ria tampilkan? Nah, coba kalian pikir. Nah, ya mereka sedang asik ya berliburan, ada yang menikmati main layang-layang, ada juga yang main pasir, ada yang suka ngobrol. Mereka semua bermain di daerah kawasan pantai bersama guru mereka nih. Oke. Nah, sekarang nih karena tadi gambarnya si Benny sedang ada di pantai, Bu Ria mau memberi kalian sedikit aturan yang ada di pantai ya. Yang pertama, nah ini nih paling wajib. Kenapa paling wajib? Karena setiap kalian berada di tempat wisata manapun, salah satunya adalah pantai, kalian harus wajib buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh buang sembarangan ya, terus makan langsung buang. Oh no. Kalian tidak boleh seperti itu ya, jadi kalian harus buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, nah tidak mencoret-coret fasilitas umum. Jadi dilarang ya kalian di pantai ada batu dicoret-coret, ada tembok dicoret-coret. No, nggak boleh ya. Selanjutnya aturan yang ketiga di pantai adalah tidak mengambil benda di kawasan wisata. Jadi kalian nggak boleh ambil pasir, ambil batu, ambil tanaman. Ya, dilarang, kecuali ambil foto boleh ya. Tapi kalau ambil barang-barang sana tidak diizinkan alias tidak boleh. Dan yang terakhir adalah tidak berbuat kegaduhan. Jadi kalian nggak boleh nih rame sendiri sehingga mengganggu pengunjung yang lagi ada di sana nih ya. Jadi kalian rame ngobrol, cekikikan, ketawa-ketawa sampai mengganggu
pengunjung lain, tidak dibolehkan ya. Selain aturan di pantai nih, karena kita sekarang lagi menghadapi pandemi, nah alangkah baiknya kita juga mengetahui aturan di tempat wisata selama pandemi ini ya. Tentunya kita selama pandemi juga ada rasa ingin kita untuk pengen refreshing, pengen keluar rumah, tetapi harus ada aturan yang harus kalian lakukan ya, biar semuanya aman, selamat dan sehat. Yang pertama adalah, nah ini paling wajib ya anak-anak ya, gunakan masker ya. Tidak boleh nih copot terus kalian lari-lari terus nggak pakai masker, tidak boleh ya, karena virus bisa dengan mudahnya itu berkeliaran. Jadi kalian nih harus wajib pakai masker selalu ya. Yang kedua, nah ini jaga jarak ya, jaga jarak. Jadi nggak boleh berkerumun di tempat ini rame-rame. Kalau kalian misal mau ke tempat makan, wah ini kok rame banget, ya lebih baik kalian jaga jarak atau cari yang lebih sepi ya, karena kalau terlalu dekat itu virus lebih mudah menyalur ya, lebih mudah menyebar ke satu dengan yang lainnya. Oke, setelah jaga jarak kita juga harus bawa hygiene kit sendiri. Apa sih Bu hygiene kit itu? Bawa kayak hand sanitizer sendiri, terus bawa tisu sendiri, dan biar kalian itu kalau habis pegang sesuatu, tiba-tiba kalian pengen makan, kalian bisa pakai hand sanitizer kalian sendiri. Kalian sudah siap ya, sudah prepare dari rumah. Itu adalah hal yang wajib ya sekarang ini di pandemi ini. Dan yang terakhir nih, nah bawa bekal sendiri dan alat ibadah sendiri nih. Nah, kalau misal nih kalian pergi ke pantai atau misal ke mana ya, kebun binatang. Nah, kalian untuk menjaga diri kalian supaya lebih aman, kalian tidak jajan sembarangan, kalian bawa bekal sendiri, itu malah lebih bagus ya. Dan juga kalian yang akan beribadah, misalnya ini yang muslim mau sholat, sudah menyediakan alat ibadahnya sendiri, mukenahnya sendiri, sajadahnya sendiri. Karena kalau kita pinjam dari tempat lain itu nanti bisa menyebar virus ya, terkena satu sama lain ya. Itu dia. Nah, selanjutnya nih, slide selanjutnya nih, Bu Ria akan bercerita tentang situasi anak-anak kelas 2 nih, si Benny dan teman-temannya dengan bu gurunya ketika sampai di pantai. Kalau kalian mau tahu, tetap stay tune di tempat duduk kalian nih ya, karena nih kayaknya ada yang mau lewat nih sebentar lagi nih. Oke, jangan kemana-mana, karena kita masih dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak-anak hebat kelas 2, wah masih semangat kan? Tadi kita sudah tarik nafas dulu, sudah istirahat dulu, sekarang sudah siap lagi ya belajar sama-sama dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Oke nih, tadi Bu Ria sebelum kalian istirahat, Bu Ria sudah nampilkan yang ada di layar kalian ya, tentang cerita Benny dan bu gurunya saat pergi berwisata ya. Kalian stay tune, kalian dengarkan ya. Bu Ria akan mainkan videonya. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Wah, kami sangat senang, Bu. Sekarang silahkan bermain dulu. Tapi tidak boleh jauh-jauh ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Bu, saya ingin bermain layang-layang ya. Boleh, Benny. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu. Silahkan, tapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Baik, Bu. Sebelum bermain, Ibu mau tanya nih, benda apa saja yang ada di pantai? Aku tahu, Bu, ada kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Ada pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Balon dan layang-layang juga ada, Bu. Wah, pintar nih anak-anak Ibu semua nih. Beri tepuk tangan ya untuk kita semua.
Nah, itu dia tadi ya cerita tentang Benny sebelum dia berwisata di pantai. Ada obrolan sedikit dengan ibu gurunya. Nah, kita nih akan jawab sama-sama soal-soal yang ada di buku kalian tema 2 subtema 4 ada di halaman 172 dan 173. Kalian bisa buka buku kalian ya. Nah, Bu Ria dan kalian akan menjawab sama-sama nih dari cerita yang tadi sudah Bu Ria putarkan. Oke, yang pertama nih. Nah, bagaimana perasaan siswa-siswa ketika sampai di pantai? Ada yang tahu? Tadi kalau kalian mendengarkan ceritanya dengan baik, pasti kalian sudah paham. Ini dia, siswa-siswa sangat senang sekali ya karena mereka akan berlibur. Tentunya mereka akan senang. Kalian boleh tulis jawabannya ya di buku kalian. Dan pertanyaan yang kedua, kita lanjut ya. Kira-kira siapa nih dari cerita yang tadi Bu Ria bacakan nih yang ingin bermain layang-layang? Iya, si Benny nih. Benny pengen sekali main layang-layang ya karena di pantai jadinya asik ya kalau main di layang-layang. Kalau di kota kan banyak gedung jadinya susah. Lanjut kita ke nomor 3. Apa yang ingin dilakukan oleh si Lani? Nah, tadi Benny ingin main layang. Kira-kira Lani apa ya? Ayo, ingat nggak? Nah, menulis-nulis di pasir. Jadi biasanya anak-anak seneng ya kayak di pasir gitu terus coret-coret di pasir gitu kan ya, itu sangat menyenangkan sekali. Oke, dan sekarang kita lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 ini apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Ayo, tadi ingat nggak tadi Bu Gurunya tanya apa? Nah, benda-benda apa saja sih yang ada di pantai? Tadi Bu Gurunya tanya itu. Jadi kira-kira anak-anak tahu nggak ya benda-benda yang ada di pantai itu apa aja? Nah, ini dia pertanyaan selanjutnya nih yang ditanyakan Bu Guru. Kalian pasti tahu. Apa saja benda-benda yang ada di pantai? Coba kalian sebutkan, banyak banget tadi si Benny, si Lani itu menjawab semuanya nih. Nah, Bu Ria tampilkan ya. Ada kapal, kalian bisa lihat kapal, ada pancingan, ada keranjang ikan, terus ada pelampung, ada sampan, ada pasir, ada batu, terus ada kerang, ada balon dan juga layang-layang karena mereka yang ada di pantai berlibur ya, jadi ada layang-layang, ada balon seperti itu. Wah, sangat banyak ya benda-benda yang ada di pantai. Sekarang kita lanjut nih. Bu Ria nih mau tampilkan nih lagu nih karena kalian tadi sudah menjawab pertanyaan yang banyak itu. Bu Ria mau tampilkan nih lagu Layang-Layang ciptaan Pak Kasur nih ya. Kalian duduk yang tenang, Bu Ria akan mainkan ya. Dan kalian boleh nyanyi bersama-sama. Nah, adik-adik, kita belajar bikin layang-layang ya. Ambil terus batang, potong sama panjang, laut, bintang dan benang, jadi layang-layang. Lalu kita bawa ke pohon kelapa. Oke? Ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang. Bermain
Nah, itu dia lagu tentang layang-layang. Nah, kalian jangan kemana-mana ya, setelah ini kita lanjutkan lagi karena sudah ada yang mau lewat. Jangan kemana-mana, masih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak hebat kelas 2, masih semangat kan? Masih dong ya, kita sudah sampai di segmen terakhir nih. Nah, kita masih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, sekarang nih tadi sebelum kita istirahat, kita tadi sudah nyanyi bersama-sama lagu tentang layang-layang. Kalian tadi ngikutin nggak di rumah? Lagunya sangat enak banget ya didengar. Jadi kalian bisa, kalau misal nanti sudah ada liburan, kalian sudah bisa berlibur, kalian ke pantai, kalian bisa nyanyi lagu Layang-Layang ciptaan Pak Kasur. Sangat mudah liriknya dan kalian bisa, kalau lupa kalian bisa putar videonya di YouTube ya, itu banyak banget lagu layang-layang. Nah sekarang nih Bu Ria nih mau bacakan teks lagi nih. Jadi Bu Ria sudah bikin video tentang teks kejadian anak-anak yang di kelas 2 tadi sedang di pantai. Kira-kira apa ya? Kalian duduk yang baik, kita simak sama-sama ceritanya. Oke, Bu Ria akan mainkan. Dayu, Wani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Benny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Bagaimana? Hore! Nah, itu dia tadi ya. Kejadian yang ada di pantai. Nah kalau kalian ke pantai nih, seperti yang tadi aturan yang pertama kali Bu Ria jelaskan, kalau dimanapun kalian berada tidak boleh buang sampah sembarangan ya, meskipun di pantai, di gunung, di kebun binatang, di sekolah bahkan, ataupun di rumah kalian juga tidak boleh buang sampah sembarangan ya, apalagi di kawasan wisata karena itu tempat umum. Dan juga kalian kalau di pantai tidak boleh mendekati bibir pantai yang dekat dengan air tanpa pengawasan orang tua kalian, karena kalian masih kecil sayangku. Jadi kalau kalian main dekat pantai tanpa pengawasan mama papa kalian atau bu guru kalian nih, kalian nanti takutnya kalau ada apa-apa, karena pantai itu airnya sangat dalam sekali, seperti itu. Nah ini dia aturan-aturan tempat wisata lagi ya. Bu Ria ingatkan ke kalian nih, biar kalian saat berlibur nanti sudah menancap, oh iya ya, kemarin kita sudah belajar sama Bu Ria tentang aturan-aturan di tempat wisata. Ya, seperti yang pertama nih ya, seperti yang dari tadi Bu Ria ingatkan dari awal, menjaga kebersihan ya. Karena menjaga kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kalau lingkungan kalian bersih, kalian juga akan sehat nih ya. Apalagi di pandemi ini, apa-apa kalian harus bersihkan. Habis keluar cuci tangan bersih, mau makan cuci tangan juga bersih. Jadi intinya untuk menghadapi pandemi ini kalian juga harus menjaga kebersihan ya. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua nih, nah yang tadi Bu Ria bilang membuang sampah pada tempatnya. Kalau kalian buang sampah sembarangan, kotor, lalat, banyak virus menyebar, akhirnya lingkungan kalian tidak akan sehat lagi dan tidak enak dipandang. Coba kalian pergi ke pantai ya, misalnya ke suatu pantai, di situ banyak sampah berserakan. Kira-kira kalian bisa menikmati pantainya nggak?
nggak bisa karena jorok ya, karena kotor, jadi nggak enak dibuat foto-foto nih. Yang buat kalian suka foto-foto ataupun mau lari-lari nih di pantai, itu terganggu dengan sampah botol, sampah plastik makanan, jadi buang sampah pada tempatnya ya. Dan yang terakhir nih, nah ini dia, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang tua ya. Kalian boleh main tapi jangan terlalu dekat dengan bibir pantai. Kalian main dalam pengawasan orang tua kalian. Jadi kalau misal kalian ada apa-apa, orang tua kalian, bu guru kalian siap membantu ya. Itu ya, ini yang paling penting. Pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan kalau di pantai, kalian tidak boleh mendekati kawasan bibir pantai tanpa di luar pengawasan orang tua kalian atau bu guru kalian. Oke nih, itu dia ya aturan-aturan di tempat wisata. Kalian ingat-ingat ya. Nah sekarang nih, apa ya? Nah ini tidak afdol rasanya ya kalau kita Bu Ria nih tidak memberikan pada kalian nih tugas ya. Bu Ria akan berikan tugas, kayaknya Bu Ria nih akan kasih tugasnya yang mudah buat kalian. Tugasnya apa sih Bu Ria? Nah ini dia ya. Taran. Ini dia. Ceritakan pengalaman liburan kalian dan apa saja sih aturan yang harus kalian terapkan saat berlibur. Jadi kalian ingat-ingat nih, aku pernah liburan kemana ya? Oh aku pernah liburan ke rumah nenek. Nggak apa-apa. Aku pernah liburan ke pantai. Silahkan kalian ceritakan atau kalian tulis ya, kalian tulis, ceritakan tuh maksudnya kalian tulis di selembar kertas pengalaman liburan kalian, entah ke rumah nenek, entah ke gunung, entah ke pantai, ke kebun binatang atau ke taman-taman yang lainnya, dan kalian tuliskan pengalaman liburan kalian serta aturan apa aja ya yang harus kalian terapkan saat kalian pergi berlibur ke tempat itu. Karena tentunya saat kalian pergi berwisata, setiap tempat memiliki aturan tersendiri. Kayak kalian ke sekolah pasti ada aturannya sendiri. Kalian pergi berlibur ke pantai, ada aturannya, salah satunya tidak mendekati kawasan bibir pantai. Kalau misal kalian pergi ke gunung, aturannya yaitu tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mencabut pohon sembarangan kayak gitu ya. Jadi harus menjaga sikap. Dan kalau kalian ke rumah nenek kalian pun yang ada di desa nih, kalian juga pasti ada aturannya. Misal nggak boleh pulang malam-malam seperti itu. Kalian bisa foto, kalian kerjakan dan kalian kirim ke bapak ibu guru kalian ya. Oke, wah. Tidak terasa nih sudah 30 menit Bu Ria menemani kalian anak-anak hebat kelas 2 nih ya. Bu Ria ucapkan terima kasih banyak, sehat selalu dan tetap semangat untuk anak-anak hebat kelas 2 ya. Mohon maaf jika Bu Ria banyak salah kata. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Bu Ria pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.